orang yang berkhianat. Sudah sedikit, ada lagi pengkhianat. Di antara 1000 umat Islam, ada 300 yang berkhianat, dikompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini terkenal tokoh munafik. Dia bilang sama mereka yang 300 ini, "Weh, jangan ikut perang. Ini perangnya ini Muhammad, bukan perang tak. Ngapain kita ikut campur?" Akhirnya mereka tinggalkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada orang karakter begini. Orang munafik, pengkhianat. Dan orang yang pengkhianat, munafik, lebih bahaya daripada yang menyatakan diri musuh secara terang-terangan. Ya kona podak kita makada si baliki, wapo, saya lawan kok, pasti kita waspada. Tapi kalau dia bilang siapa, kami dukung lahir batin, amami pak, gampang itu. Ternyata dia mengkhianati kita, maka inilah yang diancam oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu aspalnya, tempatnya, keraknya neraka. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi mereka yang beriman dan berakal, tentu akan belajar dan mengambil iktibar dari sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Allah sendiri menganjurkan kepada kita dalam Quran untuk belajar dari sejarah yang ada dalam Quran. Begitu pentingnya sejarah, 2/3 isinya Al-Quran adalah sejarah. Sejarah tentang Nabi Yusuf, sejarah tentang Fir'aun, sejarah tentang Ibrahim, dan sejarah para nabi lainnya. Demikian juga dalam sejarah perjalanan Islam, ada beberapa perang yang mesti kita jadikan pelajaran, bekal dalam kehidupan sehari-hari, agar bisa kita selamat menjalani di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Salah satu sejarah yang kita ungkap pada Jumat kali ini adalah sejarah Perang Uhud. Yang kalau jamaah haji dan umroh ke Tanah Suci, pasti dibawa ziarah, pergi ke Bukit Uhud. Tapi sayang kita datang ke Bukit Uhud, hanya datang foto-foto, update status di medsos, kita tidak mengambil pelajaran dari sejarah Perang Uhud. Bapak yang saya hormati, Perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah. Orang kafir Quraisy melakukan pembalasan atas kekalahan mereka terhadap perang pertama yang pernah dilakukan umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar Muslim menang mutlak. Banyak kafir Quraisy yang wafat, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal. Pada saat itu mereka kafir Quraisy ingin melakukan pembalasan. Maka mereka mendatangi Madinah untuk melakukan pembalasan. Maka datanglah mereka membawa pasukan 3.000 orang. Orang Islam pada saat itu membawa pasukan Rasulullah SAW 1.000 orang. Jadi 3.000 kafir, 1.000 orang Islam. Tapi dalam perjalanan menuju ke medan perang, ada 300 orang yang berkhianat. Sudah sedikit, ada lagi pengkhianat. Di antara 1.000 umat Islam, ada 300 yang berkhianat, dikompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini terkenal tokoh munafik. Dia bilang sama mereka yang 300 ini, "Weh, jangan ikut perang. Ini perangnya ini Muhammad, bukan perang tak. Ngapain kita ikut campur?" Akhirnya mereka tinggalkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada orang karakter begini. Orang munafik, pengkhianat. Dan orang yang pengkhianat, munafik, lebih bahaya daripada yang menyatakan diri musuh secara terang-terangan. Ya kona podak kita makada si baliki, wapo, saya lawan kok, pasti kita waspada. Tapi kalau dia bilang siapa, kami dukung lahir batin, amami pak, gampang itu. Ternyata dia mengkhianati kita, maka inilah yang diancam oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Sesungguhnya orang munafik itu aspalnya, tempatnya, keraknya neraka. Majulah medan perang. Nabi punya strategi. Menempatkan 50 sniper kalau kira-kira perang sekarang. Ahli panah. Menreko yase bukit. Naik di atas bukit Uhud. 50 orang. Nabi berpesan, apapun yang terjadi, kamu menang atau kalah, jangan tinggalkan medan ini. Jangan kau tinggalkan bukit ini, apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Meskipun Nabi dan sahabat sedikit, bisa dipukul mundur 3.000 orang ini. Kocar kacir dan tidak bisa menyerang orang Islam. Begitu mereka kocar kacir, lari kafir Quraisy, orang-orang Islam tergiur dengan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Berteriaklah sebagian dari mereka, sini mangko, pabeta nih, pabeta ki, mana maki, cepat ko, ambil ko kuda, ambil panah, ambil perisai, ambil ini semua harta. Yang tadi 50 orang di atas bukit melupakan pesan Nabi. Dia turun tinggalkan tempatnya, dia lari berebut, ambil harta rampasan perang. Na'udzubillah min zalik. Dilihatlah oleh Khalid bin Walid. Wih, kemana tinggalkan tempat? Mereka sudah tinggalkan tempatnya. Akhirnya apa? Khalid bin Walid membentuk pasukan baru, keliling kamu, kita antam dari belakang. Sudah tidak ada pemanah yang menghalangi kita. Akhirnya terjadilah kekalahan di antara umat Islam. Gara-gara apa? Mereka meninggalkan pesan Nabi. Pesan kedua setelah kemunafikan bahaya, pesan kedua dari sejarah ini bahwa Allah tidak larang kamu menguasai dunia. Allah tidak larang kamu cari nafkah. Allah tidak larang kamu jadi pejabat. Allah tidak larang kamu jadi politisi. Silahkan. Tapi jangan pelanggar perintah agama. Kalau kamu perintah agama kamu langgar, maka terjadilah seperti perang Uhud. Apa yang terjadi di perang Uhud itu? Akhirnya paman Nabi Hamzah wafat. Jadi Hamzah ini dendam Hindun karena bapaknya dan suaminya dibunuh oleh Hamzah paman Nabi. Lalu dia bikin sayembara, siapa yang mampu membunuh Hamzah, nih semua ambil perhiasanku. Dia datanglah ke Wasi, budak hitam tapi jago menombak. Dia panggil Wasi, Wasi kau sini. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, saya bebaskan kamu dari budak. Bapak-bapak harus tahu apa itu budak. Budak itu beda dengan pegawai. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu masih ada gajinya tiap bulan. Tapi kalau budak tidak ada gajinya. Budak itu hak milik. Dia seperti handphone. Dia seperti kita punya barang. Mau dikasih orang boleh. Mau dijual boleh. Mau dicelupkan ke air boleh. Kenapa? Saya punya. Itulah budak. Dan Hindun berkata, Wasi, kalau kau bunuh Hamzah, ku merdekakan kau dari budak. Merdeka kau. Yang kedua, seluruh berlian, kira-kira kalau sekarang berlian, seluruh benda-benda emas perak yang ada di badanku ini, jamrud perak, saya kasih kau. Dan walhasil, Wasi membunuh Hamzah. Setelah Hamzah wafat, Hindun pernah bernasar, kalau wafat Hamzah, saya makan dagingnya, hatinya. Apa yang terjadi? Jadi Nabi melihat pamannya di atas bukit, karena setelah perang, kalau umat Islam berlindung di atas bukit. Dan sahabat yang wafat termasuk Hamzah, ada 80 sahabat wafat. Salah satu yang dianiaya fisiknya adalah Hamzah. Hindun ambil belati, dia belah dadanya, dia ambil hatinya, dia gigit hatinya pamannya Nabi, Hamzah, tidak mempan.
Dia gigit tidak mempan. Tapi dia sudah bangga. Wasi, kumerdekakan. Wasi dan Khalid bin Walid, pelajaran kedua ini, jangan tergiur dunia. Kalau dunia itu menyengsarakanmu dunia akhirat. Jangan tergiur jabatan politik. Kalau jabatan politik itu menyengsarakanmu di akhirat. Jangan tergiur dengan popularitas. Kalau popularitas itu menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melarang kita kuasai dunia ini dengan catatan ikuti aturan agama. Nah, pelajarannya, kalau kita tidak ikuti aturan agama, maka lihatlah orang yang berniaga, orang yang memperoleh mencari jabatan, menghalalkan segala cara, biasanya berakhir di polisi, di KPK, atau di jaksa. Pakai baju orange, disotim mukanya, dikasih malu se-Indonesia. Kenapa? Karena dia meninggalkan aturan agama dan melanggar aturan negara. Itu baru di dunia. Lalu ada yang berkata, gampang orang tobat Ustaz. Betul gampang kau tobat. Pasti Allah ampuni tobatmu. Dengan catatan, yang pasti Allah ampuni adalah dosa yang hubungannya kepada Allah. Tapi dosa kepada bangsa, dosa kepada tetangga, dosa kepada saudaramu, Allah seolah-olah bilang begini, Dasaan, sebelum ku maafkan kau, bima kau dulu sama sepupumu yang pernah kau sakiti. Bima kau dulu tetanggamu yang pernah kau sakiti. Nanti maafkan kau, baru kau kesini. Amam nih, tidak ada masalah kalau soal saya. Pelajaran ketiga, ada Khalid bin Walid, ada Wasi. Khalid bin Walid pernah memerangi Nabi, Pak. Diperangi Nabi dan mengalahkan Nabi ketika perang Uhud. Wasi membunuh pamannya Nabi. Tapi setelah mereka dapat hidayah, mereka masuk Islam, berbalik untuk membela agama Allah. Dan Khalid bin Walid jugalah yang mengalahkan pasukan Persia yang sangat menakutkan waktu itu. Tapi dipukul mundur sama Khalid bin Walid. Pura mencaci kapere, pura naewa nabita. Tapi setelah tobat, waktu, tenaga, pikiran untuk agama. Akhirnya apa? Sampai sekarang dikenal. Jadi kalau Bapak pernah punya dosa, jangan kau putus asa. Bapak-bapak pernah punya salah, jangan putus asa. Selama ajal belum menjemput, Allah masih menunggu kita untuk bertobat. Cuma itu tadi, kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi dosa kepada sesama manusia, ini agak sulit. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mau membunuh Nabi. Coba baca sejarah Islamnya Nabi, Umar bin Khattab. Itu sudah bawa parang, dia mau membunuh Nabi. Lebih baik saya bunuh Muhammad. Gara-gara ini Muhammad orang berperang dengan saudaranya. Gara-gara ini Muhammad orang berperang antara anak dengan bapak. Lebih baik saya bunuh Muhammad. Sudah mati, saya menyerahkan diri ke Bani Hashim. Dia datang mau membunuh Nabi. Perjalanan dapat hidayah. Setelah masuk Islam, kalau orang lain masih Islam sembunyi-sembunyi, Khalid bin Umar bin Khattab masuk Islam, dia deklarasi. Dia datangi rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal, saya masuk Islam. Kenapa? Mau kau lawan saya? Lalu sudah bilang Abu Jahal, gila kau Umar. Dia datangi Abu Lahab, dia datangi Abu Jahal. Semua tokoh-tokoh Quraisy waktu itu dia datangi. Saya masuk Islam. Kalau sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, Pak. Umar pernah mendatangi Nabi. Dan saya yakin di dalam masjid ini tidak ada satupun manusia umat Islam yang pernah mau cita-cita menghina Nabi. Jadi dosa kita kecil. Yang Allah cuma minta, tobat kau, jangan kau ulang. Allah cuma minta itu. Bahkan Umar bin Khattab ketika sahabat hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, sembunyi-sembunyi sahabat. Umar sholat dulu 2 rakaat di depan Ka'bah.
Lalu dia pidato, "Ayuhan nas, warga orang Ka'bah, orang Makkah, saya Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau pisah kepalanya dengan badannya, mau janda istrinya, mau yatim anaknya, halangi mak." Kemudian karena hebatnya Umar bin Khattab mencintai Allah dan Rasulnya, setiap orang pergi ke tanah suci, Pak, pasti ziarah Nabi dan juga ziarah ke makamnya Umar bin Khattab. Itulah Allah kasih hadiah. Pribadi yang ketiga dalam cerita Uhud, Wasi yang tombak pamannya Nabi. Setelah penaklukan pembebasan Mekah, Nabi datang dengan para pasukannya. Orang-orang Arab Quraisy waktu itu semua lari bersembunyi. Membalas Muhammad, mati maki ini. Tidak ada lagi ruang gerak nak kasih. Pidato Nabi dan pidato inilah yang menggetarkan Mekah waktu itu. Nabi berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan, kami lindungi. Kami kasih hak-haknya. Kami perlakukan dia secara baik-baik. Tapi kalau kau melawan, kami lawan kalian, kami perangi." Akhirnya mendengar itu, Wasi didatangi oleh Bilal bin Rabah, sama-samanya budak, sama-sama kulit hitam, dan Bilal bin Rabah mengajak Wasi masuk Islam. Tamano seneng, pasti marah Nabi. Dia bilang tidak, Nabi itu tidak begitu. Dibawalah menghadap kepada Nabi. Kata Bilal bin Rabah, "Ya Rasulullah, saya membawa Wasi dan menyatakan mau masuk Islam." Diiskankanlah oleh Rasulullah, diucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Nabi berpesan kepada Wasi, "Nanti setelah keislamanmu ini, jangan kau terlalu serang nampak di mataku. Jangan kamu terlalu sering saya lihat." Bukan Nabi marah dan jengkel, tapi Nabi kalau lihat Wasi, dia ingat kejadian perang Uhud yang dibelah dadanya pamannya. Jadi kalau bisa, kurangi kau ketemu saya, supaya saya bisa melupakan kejadian itu. Tapi apa? Allah kasih kemuliaan Wasi. Sejarah perjalanan Islam setelah Rasulullah wafat, banyak kemudian orang menjadi murtad, melawan Abu Bakar Siddiq, melawan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Banyak orang Islam menjadi murtad. Salah satu, muncul nabi palsu. Namanya Musailamah al-Kazzab. Sempat hampir mengalahkan pasukan Islam. Dan siapa yang membunuh Musailamah al-Kazzab? Nabi palsu ini. Dialah Wasi dengan tongkat tombak yang sama. Sama caranya membunuh Hamzah. Dari jauh, bahasa Inggrisnya naliolioi, nakekir-kekiri. Umat Islam sudah hampir kalah, Pak. Dalam perang itu hampir kalah. Wasi maju, dia liri, dari jauh, dia lompat, dia tombak. Kena dadanya, mati di tempat. Setelah mati di tempat, dia penggal kepalanya, lalu Wasi berteriak, "Nabi palsu telah wafat, mati. Nabi palsu telah saya bunuh." Lalu diambil pedangnya, tombaknya, tombaknya. Lalu dia berkata, "Inilah tombak yang membunuh sebaik-baik manusia, Hamzah. Tapi alhamdulillah, tombak inilah juga yang membunuh seburuk-buruk manusia." Lalu dia buang tombaknya, istiqamah memeluk agama Islam. Pelajaran keempat dari Uhud, meskipun sebesar apa dosa, seberat apapun yang pernah kita lakukan, wala tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa, karena ampunan Allah jauh lebih besar. Pelajaran kelima, hidup kita sekarang yang meskipun pendek akan dikenang 1000, 2000, 4000 tahun kalau hidup kita punya prestasi yang baik untuk membela agama Allah. Maka bagi saudara-saudaraku yang Allah berikan kemampuan, anggota DPR kah dia, kayakah dia jadi pengusaha, gunakanlah itu
untuk menolong agama Allah. Karena kalau digunakan untuk menolong agama Allah, dunia kita dapat, akhirat pasti kita lebih dapat lagi. Sidang Jumat yang saya muliakan. Seterusnya, setelah selesai perang Uhud, maka kembalilah umat Islam ke Madinah dengan membawa kekalahan. Tapi dibentuklah strategi berikutnya untuk memenangkan peperangan. Dan peperangan-peperangan berikutnya, alhamdulillah Islam menangkan. Karena mengambil iktibar dan pelajaran. Jangan pernah kau tinggalkan petua dan pesan agama. Artinya, hidup ini kalau mau selamat, ikuti pedoman agama, insya Allah selamat. Pelajaran ke-6. Nabi, kurang apa sholatnya? Kurang apa ibadahnya? Kurang apa akhlaknya? Nabi itu paling mulia akhlaknya. Tahajudnya tidak pernah lepas. Tidak pernah ganggu orang. Kalah juga dalam kehidupan. Pernah mengalami kekalahan. Artinya apa? Kalau dalam hidup ini ada masalah, itu biasa. Sebagai pengusaha ada masalah, biasa. Sebagai suami ada masalah dalam rumah tangga, biasa. Sebagai karyawan ada masalah di kantor, itu biasa. Dia bilang, Ustaz, baiknya nih sembayangku, tidak pernah kaganggu orang. Kenapa kasihan hidupku ini susah? Saya bilang, kamu yakin lebih hebat sholatmu dari Nabi? Kamu yakin lebih hebat akhlakmu dari Nabi? Iya, enggak lah Ustaz. Nabi aja pernah kalah perang. Nabi aja beberapa kali mau dibunuh. Nabi aja dalam rumah tangga pernah 3 hari 3 malam tidak makan sehingga Hasan Husain cucu beliau kelaparan. Apalagi kita. Dan hebatnya bagi kita umat Islam, masalah itu kalau dilewati dan dilalui dikerjakan dengan tuntunan agama, masalah itu jadi amal. Bayangkan kalau ada orang hidup tidak pernah ada masalahnya. Apa amalnya mau menghadap kepada Allah? Maka masalah Allah hadirkan. Allah ingin lihat siapa di antara kalian yang baik imannya. Maka hadapi masalah itu bukan dengan putus asa, tapi hadapi dengan cara apa? Dekati agama Allah. Takarrub ilallah, bertanya kepada ulama, minta pertolongan kepada ahlinya. Setelah itu berdoa, istiqamah, biar Allah yang menyelesaikan. Dan pun kalau tidak selesai masalah itu, apa yang kita harap tidak tercapai, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Karena Allah, itulah yang disebut qada dan qadar. Kalau Allah sudah takdirkan saya sakit di 2023, apapun saya lakukan, pasti tidak ada yang bisa mengubah qadar Allah. Tidak ada. Lalu kenapa? Untuk apa kalau saya berupaya berobat, pola hidup sehat, tetap sakit? Memang sudah tidak bisa dirubah takdir Allah. Saya berobat, berdoa, pola hidup sehat, itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pahala hanya puasa, hanya sholat, hanya umroh, berapa kali kita sholat sehari? Syukur-syukur kalau bisa sampai 10 kali dengan sunnahnya. Berapa kali kita umroh setahun? Syukur kalau kita orang kaya bisa umroh tiap tahun. Tapi kalau kita tidak punya full kemampuan, paling sekali kita pergi haji. Maka pahala itu, sabar, istiqamah dalam menghadapi kehidupan, itu juga menjadi pundi-pundi pemberat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat. Kita jadikan pelajaran, kita bawa pulang ke rumah. Orang munafik ada di tengah-tengah kita. Orang yang pernah salah tidak boleh berputus asa, tapi bangkitlah dari kesalahan itu. Jangan kau ulang, dan jadilah manusia yang membuat kebaikan-kebaikan. Dan kalau pernah tersilap, tersalah, maka jadikan motivasi untuk mengisi kebaikan-kebaikan. Dalam hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti masalah dalam rumah tangga, masalah dalam usaha, masalah dengan tetangga. Allah cuma minta sabar kok, perbaiki sholatmu, saya akan tuntaskan segala masalah. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Barakallahu li wa lakum wa izaizil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Satu makhluk Allah yang menolak, namanya iblis. Iblis ini membangkang lalu diusir keluar dari sorga. Dan sebelum keluar dari sorga dia berkata, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam. Saya akan menggelincirkan anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, maka saya akan melakukan segala upaya untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Saya ulangi, segala upaya saya lakukan untuk menggelincirkan anak cucunya Adam. Dan salah satu di antaranya, saya akan berupaya agar mereka tidak konsentrasi dengar ceramah ketika dia dengar pengajian. Dan salah satu caranya adalah saya sibukkan dengan HP-nya. Orang-orang yang sibuk dengan HP ketika kita dengar ceramah, sesungguhnya itu tergelincir atas godaan setan. Ya pasti nih. Bagaimana caranya kau mau dengar ceramah sibuk saja begini? Hargai perasaanku bos. Jauh-jauh saya kasihan dari Sulawesi Selatan. Bapak tahu enggak saya ke sini? Naik pesawat dulu 2 jam lebih ke Jakarta. Transit berjam-jam di Jakarta, baru jam 4 subuh naik pesawat lagi ke sini. Pergi lagi ke Kayu Agung, balik lagi ke sini, ceramah menghargai undangan Bapak. Begitu saya ceramah Bapak sibuk begini. Tolong hargai perasaan saya Ibu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Mau kok? Apa? Simpan balik itu HP, simpan dulu. Ibu-ibu, kalau ibu rekam pasti tidak jelas. Pasti suaranya tidak bagus. Kenapa? Nangkap dari sini, tidak bisa. Pasti tidak jelas. Itu upaya setan. Saya mau dengar ceramahnya Pak Ustadz supaya kalau pulang saya bisa dengar ulang. Ini ada kamera saya bawa. Suaranya jernih, gambarnya bagus. Tinggal bagaimana caranya? Ibu buka di YouTube. Tulis Dasat Latif PLN Palembang. Nah, keluarlah itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Saya serius Pak. Kalau bisa simpan dulu HP. Saya serius. Selama Bapak pegang handphone pasti tidak konsentrasi. Simpan aja dulu ya. Sebentar aja. Ini kita dengar serius dulu ya. Sebentar. Ibu-ibu tidak usah selfie. Nanti saya layani sampai sore. Itu juga kita lagi ceramah, selfie dong. Dia membelakang. Orang lagi ceramah, dia belakangi kita. Ternyata saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Itu lihat nanti nih Pak. Saya sebenarnya tidak gagah. Lebih gagah Pak GM. Saya betul lebih gagah Pak GM dari saya. Saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu mau foto semua toh? Sudah foto, ulang Ustadz, ulang lagi Ustadz, kabur Ustadz, ulang lagi, 5 kali diulang. Saya bilang dalam hati, biar 10 kali kau ulang, namun kamu yang kabur. Ayo kita simpan dulu ya, waktu terbatas. Azhar nanti jam 15.34 ya. Jadi kita simpan dulu handphone, kita dengar ceramah dulu. Suatu kali, dengar ini Bu, Nabi sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah, kalau sahabat lain Assalamualaikum warahmatullah, bersikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyid wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 11 kali. Ini Sa'labah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lompat. Begitu bapak-bapak tuh. Ini Sa'labah langsung lompat. Dilihat oleh Nabi. Dalam hati Nabi, ini Sa'labah kayak sombong betul, tidak butuh Allah. Apa sih susahnya? Selesai kau sholat, kau berdoa dulu, minta urusanmu dimudahkan Allah. Seperti bapak-bapak juga, kalau hari Jumat paling cepat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai dia bilang, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, bapak yang tidur. Ya kan? Nah, hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi. Hari ketiga dipanggil sama Nabi. Sa'labah, ta'al, sini dulu. Ya Rasul. Hei, kau kayaknya kau tidak butuh Allah.
Sahabat yang lain selesai sholat berzikir, kamu lantas jalan, pergi lagi. Ada juga itu teman-teman kita biasa yang berpedoman dan berpegang tidak boleh zikir bersama, tidak boleh doa bersama. Ada toh? Saya setuju pendapat Bapak. Tapi kalau begitu pendapat Bapak, sebaiknya jangan duduk saf paling depan. Kenapa? Karena Bapak melanggar adab-adab sholat jamaah. Dia kan umumnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau langkah-langkai orang lagi berzikir, bos. Puncak dari semua ilmu itu adab. Bayangkan kalau ada Pak GM, ada ketua majelis ulama, ada tamu dari kantor sebelah, Bapak salam langsung langkah-langkai. Di mana adabmu? Padahal Nabi diutus ke muka bumi ini bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu, kalau Bapak memuliakan orang yang berzikir, Bapak tidak mau mengganggu orang yang berzikir, lalu mengambil saf paling belakang, itu akhlak yang mulia. Kalau tidak mau berdoa bersama silakan, tapi jangan mengganggu orang yang lagi zikir bareng-bareng. Ini kan banyak orang sekarang baru belajar agama, dia selama ini preman. Tobat, baru 3 bulan tobat, langsung semua kafir. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nah, sudah. Sini. Apa sih susahnya selesai kau sholat? Kau berdoa dulu. Akhirnya Sa'labah berterus terang. Ya Rasulullah, sebenarnya sudah lama saya mau curhat ini, cuma saya malu-malu. Kenapa kau Sa'labah? Begini ya Rasul, saya ini kan orang miskin, kasihan. 1 sarungku. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, ini istri saya ngantri. Dia lagi nunggu ini pakai ini sarung. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, istri saya menunggu. Maka saya langsung lompat pulang, giliran pakai sarung. Ya Rasulullah, karena terlanjur ditanya, doakanlah saya kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak ya Rasul. Sudah bagus sarungku, sudah banyak sarung, saya bisa lama-lama berzikir. Kata Nabi, Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat banyak barang-barangku? Tidak ya Rasul. Sudahlah, kau pulang dulu, pikir-pikir. Pulang, pikir-pikir. Besok datang. Ya Rasulullah, saya sudah pikir baik-baik. Memang enak miskin, tapi lebih enak kalau kita kaya ya Rasul. Jadi kau mau kaya? Iya ya Rasul. Sudah pikir baik-baik? Iya ya Rasul. Kalau saya sudah kaya, saya bisa sedekah. Kalau saya sudah kaya, saya bisa bantu orang. Kalau saya sudah kaya, saya bisa lama berzikir. Baiklah kalau begitu Sa'labah. Oke? Saya kasih kau kambing, perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing ibu, namanya kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya, binatang. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau dengan kambing. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Saya bela bapak-bapak hari ini. Sekarang ini banyak istri yang curiga sama suaminya yang baik-baik. Katanya kalau ada suamimu sopan, baik di rumah, baik, kelihatan alim, hati-hati, layangan putus. Provokator itu, pelem itu. Jadi kalau suamimu baik, kau curigai. Itu pengalamannya, dia mau jadikan semua orang suami baik-baik. Kami ini bukan layangan putus, kami layangan tebal talinya, kuat talinya karena imannya kuat. Tidak tergoda, ini muka-muka soleh semua. Kau periksa HP-nya, apa tidak stres? Mati kita dapat. Nah ya, akhirnya Nabi memberinya 1 kambing betina, lalu beranak pinak. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor, menjadi belasan ekor, menjadi puluhan ekor. Yang tadinya belum azan sudah ada Sa'labah di masjid, sekarang sudah qamat baru datang. Sibuk ngurus kambingnya. Nabi lalu berkata, kena sudah ini musibah ini Sa'labah. Ku bilang memang. Lama-lama, masbuk Sa'labah. Sudah masbuk dia. Lama-lama tidak muncul di masjid. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena sudah musibah-musibah. Apa yang saya cemaskan terjadi. Lama turun perintah ayat,
untuk bayar zakat. Nabi sampaikan kepada sahabat, kamu pergi minta zakatnya Sa'labah. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sa'labah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Lama kau tak nampak di masjid. Kau dicarinya oleh Rasulullah. Sibuk bos. Kau lihat nih kambing-kambingku ini banyak sekali. Tidak bisa lagi kurus. Tak ada waktu ke masjid. Oh begitu. Tapi sekarang saya diperintah oleh Rasulullah untuk menagih pajak. Zakat. Keluarkan zakatmu. Mendengar ini, apa kata Sa'labah? Enak aja. Saya setengah mati kerja. Dari jam 6 saya sudah keluar. Kadang kala cek log. Terlambat cek log. Makan seadanya di kantor. Kerja setengah mati. Ini mata jadi buram lihat monitor laptop. Kamu datang minta 2,5%. Siapa kok? Begitulah kira-kira bahasanya Sa'labah. Saya setengah mati, gara-gara ini kambing saya tidak datang jamaah. Kau datang-datang minta. Nah. Wah, disampaikan ini kepada Nabi. Nabi katakan innalillah. Musibah sudah Sa'labah. Utus kedua kalinya tetap tidak mau. Utus ketiga kalinya tetap tidak mau. Lalu Nabi katakan sudah, tidak usah lagi kau minta. Selesai. Akhirnya turun ayat. Ayat itu kurang lebih menyindir Sa'labah. Yang kurang lebih menerjemahkan bahwa ada di antara kalian ketika miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Ayat ini disampaikan Sa'labah. Sa'labah, ada baru ayat turun seperti ini. Miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Kau aja dikena ini di Madinah. Satu-satunya ayat menyindir kau. Kau ini dah kena. Sa'labah istighfar. Astagfirullah. Lalu dia ambil zakatnya, dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, mohon maaf, terima zakatku. Apa kata Nabi? Terlambat mi bos. 3 kali kusuruh toh, kau kasih malu saya. Sudah, bawa pulang itu. Kalau orang Bugis bilang, Andre lecilaka. Makan mako itu semua. Makan mako sama-sama kulit-kulitnya. Wafat Rasulullah. Sa'labah mulai goyang ekonominya. Dia datang lagi bawa zakat kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, mohon maaf. Nabi tidak berani, Nabi tidak menerima zakatmu. Manalah saya berani. Makin goyang ekonominya. Wafat lagi. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Apa kata Umar? Nabi tidak terima. Abu Bakar menolak. Manalah saya berani. Akhirnya sejarah membuktikan Sa'labah bangkrut dan mati dalam kekufurannya. Na'udzubillah min zalim. Itu bahayanya zakat, Pak. Bapak tahu namanya zakat. Zakat itu ayatnya bukan minta. Ambil. Kalau minta ada 2 pilihan. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya namanya kau minta. Tapi namanya ambil. Mau tidak mau, ambil. Pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada pasukan khusus penagih zakat. Kenapa? Bukan kau yang punya. Kamu memang kerja di PLN dari pagi sampai sore, kadang-kala lembur. Tapi ingat, ada haknya orang miskin di dalam hartamu itu. Berapa? Cuman 2,5%, tidak cukup 3. Kata Allah, ambil deh 97,5, ambil semuanya. 2,5% kasih fakir miskin yang tadi beasiswa. Dan itulah yang kau miliki. Yang deposito mobil, rumah, belum tentu bapak punya. Nih ibu-ibu nih, yang banyak emasnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati kau ibu, pakai behel. Bingkai kacamatanya emas, semua cincin berlian. Ibu meninggal, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Anak pret, istri kedua. Daripada diambil istri kedua, ibu sudah menderita di blender di kubur. Suami diranjang menikmati dengan istri barunya memakai gelangmu. Lebih baik sedekahkan.
Demi Allah, kata Nabi, 3 aja itu hartamu. Lain dari itu bukan kau punya. 3 aja harta yang kita miliki. 1 yang habis sibuk makan, itulah kita punya. 2 yang hancur kita pakai. 3 yang telah kita sedekahkan jalan agama Allah. Lain dari itu bukan ibu punya. GM punya mobil dinas, pensiun, bukan kau punya, bos, kasih kembali. Kan ada namanya di dom, Ustadz. Hati-hati, di neraka bisa bertanggung jawab. Apalagi kalau diakal-akali. Oh, disuruh pikul nanti itu, Pak. Lewat security, ternyata Bapak yang ngambil. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapolri. Sekarang satpam dan security bajunya mirip polisi. Tapi polisi keberatan. Diuntungkan hanya satpam dan security. Mereka dikira polisi, kami dikira satpam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh ya, supaya lebih gampang kita bicara zakat. Ya. Yang namanya 2,5%. Ini halal atau haram? Hah? Bersih, suci, halal. Inilah gajinya bapak sebulan. Yang bekerja dan wajib negara memberi gaji. Halal. Ini. Tapi di sini ada haknya orang 2,5%. Yang kalau tidak dikeluarkan, maka dia mengotori seluruh harta yang halal tadi. 2,5% mengotori yang 97,5% jadi kotor ketika tidak dikeluarin. Nah, ini halal. Tapi karena tidak bayar zakat yang 2,5%, bapak celupkan jari-jari di kloset. Tahu toilet, Ibu? Kan ada air-airnya di situ kan? Nggak usah yang ada kuning-kuningnya. Bersihkan dulu yang kuning itu. Kira-kira ibu mau ndak ambil 1 tetes yang sudah sudah ndak ada kuning, celupin. Ibu ambil 1 tetes saja dari situ, masukin di sini. Ibu mau minum? Bapak mau minum? Mau? Begitulah logika berpikirnya orang yang enggan membayar zakat, yang hartanya tadi caranya dia peroleh secara halal. Karena dia tidak membayar zakat, seluruh hartanya jadi kotor. Karena hartanya menjadi kotor, dimakan menjadi anaknya kepala batu. Dimakan istrinya jadi pembangkang, tidak tahu aturan. Dimakan suaminya, mentalnya mental perselingkuh. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah barang haram, meskipun dia peroleh secara halal, tapi karena dia tidak keluarkan zakatnya menjadi haram. Contoh lagi, pisang, itu, ya macam-macam bayangkan Pak. Pisang, ini dibeli halal. Kalau saya beli ini 100% saya punya. Apakah setelah 100% saya punya semua saya makan? Apakah semua saya makan? Tidak. Apanya yang saya buang? Kulitnya. Buang. Inilah zakat. Kalau ada orang bekerja tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama dia makan ini buah dia beli dengan kulit-kulitnya. Kalau kulit pisang masih lembut, kulit durian, maka yang saya dengar informasi dari Pak GM, pegawai di sini baru 72% yang bayar zakat dan sedekahnya di Baitul Mal PLN. Yang lebihnya itu dia makan durian dengan kulit-kulitnya. Contoh ketiga.
Nih ibu-ibu nih. Contoh ketiga. Beli kain. Berapa meter satu baju? Kalau baju saya 1,5 meter baju. Apakah 1,5 meter itu semua saya pakai? Tidak. Saya punya dong. Saya jahit saja. Tidak ada saya buang. Cantik? Enggak. Maka ada bagian-bagian saya gunting untuk bikin cantik saya punya baju. Yang dibuang bagian itulah adalah sakatnya, membersihkan dan mempercantik baju saya. Bayangkan jeleknya baju saya ketika saya beli 2 meter langsung jahit, tidak ada gunting-guntingnya. Begitulah perumpamaan orang yang tidak mau membayar zakat. Ini kan harta saya. Contohnya itu Salaba tadi. Saya setengah mati kerja. Gara-gara ini kambing saya tidak ke masjid. Kau datang enak-enak. Siapa kau cowok? Kira-kira begitu bahasanya orang PLN. Saya setengah mati kerja. Masa kau datang minta-minta? Ustaz, nanti ini yayasan salah gunakan. Bukan tanggung jawabmu. Yang penting kau keluarkan. Dan orang yang menyalahgunakan zakat, hati-hati bos. Hati-hati. Pelihara anak yatim. Anak yatimnya tetap sengsara. Ketua yayasannya yang kaya. Hati-hati. Maka zakat itu sangat diperhatikan. Bapak tahu ada ayat yang saya yakin Bapak semua hafal. Siapa yang hafal itu ayat? Semua hafal. Al-Ma'un, pendusta agama. Satu di antaranya yang enggan membayar zakat. Hati-hati. Maka ibu-ibu, istri yang baik, begitu terima honor suami, langsung keluarkan 2,5%. Bagaimana kalau harta kita rumah, Ustaz? Kalau harta rumah itu hanya ditinggali, rumah itu menjadi rumah tinggal dan tidak menghasilkan, tidak berproduksi, tidak menghasilkan, maka dia hanya sekali dibayarkan seumur rumah itu. Berapa dikeluarkan Ustadz? 2,5%. Berapa harga rumahnya? Senilai dengan 85 gram emas. Jadi kalau ada emas 85 gram, harta yang kita miliki senilai 85 gram. Ibu 1 gram berkarang berapa? Anggaplah 1 juta. Berarti kalau Bapak punya harta 85 juta dan sudah dia kuasai selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu zakat harta. Tapi yang Bapak keluarkan setiap bulan namanya zakat profesi. Sudah? Jadi kalau ibu ibu yang baik, Pak, ini ada honormu 10 juta. Sudah, keluarkan 2,5%. Kalau 1 juta 2,5% berapa, Pak? Berapa? 25.000. 1 juta. 10 juta berapa? Berapa? 250.000. Mulai goyang itu, Pak. 100 juta berapa? 2.500.000. Bapak mulai tambah cemas. Kalau tadi 25.000, setan belum mempan goda Bapak karena 25.000 Pak pembeli pulsa. Sebentar. Tapi kalau sudah 2.500.000, Bapak mikir, ini bisa jadi HP baru ini. Masuk setan. Maka keluarkan zakat. Motivasi kedua, soal penting yang mengeluarkan zakat, sedekah. Itu tadi zakat, sedekah. Suatu kali Nabi didatangi fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi katakan, Fatimah buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Jadi Bapak jangan ringkas-ringkas salam, kecuali SMS. Kalau SMS Bapak ringkas ya namanya SMS. Tahu SMS? Pesan singkat. Namanya ya jadi disingkatlah. Ada juga itu baru belajar agama 2 bulan. Oh enggak boleh. Haram. Selama Bapak tulis dengan niat bahwa itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya SMS yang tidak boleh kalau kau ucapkan. Tidak boleh ringkas-ringkas. Samlek. Apa samlek? Assalamualaikum. Enggak boleh itu. Ustadz. Aswabar.
Apa sabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Kalau SMS namanya pesan singkat. Jadi salamnya kita jangan singkat. Bapak tahu enggak ketika ke Madinah Nabi? Ibu-ibu tahu ketika ke Madinah. Begitu sampai di Madinah diusir dari Mekah beliau hijrah. Perintah pertama kata Nabi apa? Ubsus salam. Tebarkan salam. Baik salam secara lisan maupun salam dalam arti menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau ibu salam sama suami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bang? Ya. Tapi kalau sama suaminya, Waalaikum. Di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba video call. Kayak kita saja tahanan. Ya ketawa, saya serius ini. Ada juga itu. Bapak juga kalau telepon di sini. Ayo, salam. Mana ibu? Rumah. Kayak menginterogasi. Sekalinya sama sekretarisnya Pak GM bagus betul salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi salamnya orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 itu doa di dalam Pak. Assalamualaikum, semoga Anda selamat. Selamatnya bukan cuma siang, selamatnya bukan cuma malam, selamat selamanya. Kalau Bapak doakan orang selamat, jangan cuma malam. Apa artinya selamat malam? Berarti Bapak doakan saya sengsara pagi. Assalamualaikum, semoga Bapak selamat. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Kasih sayang Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. Apa itu berkah? Hartanya sedikit tapi selalu fisabilillah. Itu namanya berkah. Cuma biasanya kita orang baik-baik salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma salam. Ulama salam baik-baik, lengkap, tidak dihargai. Burung beo Assalamualaikum, Assalamualaikum. 15 juta harganya Pak. Ini ulama khotbah 30 menit, bagus lagi ayatnya 150.000. Pelan-pelan juga bos. Nah, Nabi lalu berkata, Fatimah buka. Ya Rasulullah, saya sudah lapar sekali nih kasihan. Sudah beberapa kali saya tidak ketemu roti dan makanan lainnya. Adakah bisa dimakan di rumah ya Rasul? Kata Rasulullah, maafkan saya. Saya pun dalam posisi lagi tidak ada makanan di rumah. Saya juga lagi tidak ada duit. Saya miliki. Fatimah, tolong berikan orang ini jubah saya. Tahu jubah ibu? Tahu jubah? Itu orang Arab kalau pakai baju dulu kan di dalam, baru di luarnya ada, ya kan? Itu namanya jubah. Kebalikannya baju, ya kan? Jubah, baju. Nah, ya, itu kebalikannya Superman. Kalau Superman, celana dalamnya di luar. Kalau Dasat Latif, celana dalamnya di dalam. Bayangkan kalau saya ceramah celana dalam saya di luar Pak. Apa ndak orang bilang sudah gila itu ustaz, lama sudah kasihan sakit itu, ya kan? Nah, jubah. Lalu Nabi memberinya jubah. Hanya ini yang saya bisa berikan kepadamu. Pelajaran pertama, Pak, kalau ada orang datang minta tolong ke rumah, mengucapkan saja itu sudah berat. Jangan sampai kasihan dia pulang sudah malu tidak bawa lagi pertolongan. Kalau dia minta 1 juta dan bapak pikir tidak mungkin dia bisa utang ini. Karena ada juga itu Pak hobi utang. Dan hobi tidak mau bayar. Karena dia bilang banyak aja uangnya itu. Entah ada utangmu bos, bayar. Masa miliarder begitu? Utang saya 2 juta saya harus bayar? Bayar karena kewajiban. Masa Pak GM utang 500 ditagih? Bayar, utang. Ada orang hobi begitu. Maka ketika orang datang ke rumah dan kita yakin dia tidak bisa bantu, tidak bisa bayar itu kalau dikasih utang 10 juta, paling tidak jangan permalukan dia. Hargai, ya sudah. Saya seperti itu. Datang saya lihat, tak mungkin dia bisa bayar ini, tidak masuk di akal. Maka, Dek, saya tidak bisa kebantu, tapi ini saya kasih. Kalau misalnya utang Ustadz 2 juta,
Saya lihat-lihat, waduh agak berat juga saya kasih. Sudah, supaya dia tidak malu pulang, saya kasih kau 250.000, tidak usah utang, ini hadiah dari saya. Supaya dia pulang tidak kecewa. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ada orang datang mengutang, ibu tidak punya duit, kasihlah kue. Kasihkah baju, kasihkah kudung, yang penting ada kita kasih. Ibu-ibu kan rajin sedekah sama tetangganya. Nak, ada itu kue di kulkas, bawakan tante di sebelah daripada basi. Nanti mau basi baru diingat Pak Ustadz. Nah, Nabi begitu, tidak bisa memberi makanan dan duit, maka Nabi memberinya ini. Nah, yang menerima jubah itu lalu dia ke pasar. Dia ke pasar dan teriak-teriak, "Ayuhan nas, wahai manusia, nih saya punya jubahnya Nabi. Saya jual. Siapa yang mau memilikinya, saya jual." Kira-kira kalau pada saat sekarang, Pak, ini ada rambutnya Nabi, ini ada bajunya Nabi, saya lelang, miliaran pun, triliunan pun barangkali ada yang mau beli. Pada zaman itu, sahabat pun mendengar. Salah satu adalah penduduk Madinah yang gangguan matanya, gangguan penglihatannya. Lalu dia bilang ke budaknya, bukan pembantu. Ibu, beda pembantu dengan budak. Kalau pembantu itu, Bu, digaji tiap bulan. Dan kalau tuan rumahnya cerewet, dia punya hak berhenti. Berhenti, saya cerewet sekali soal istrinya itu. Nggak ada, tenang lihat kita kalau duduk-duduk, maunya kita kerja terus. Punya hak berhenti. Budak hak milik, sama handphone. Mau dibanting, mau dijual, mau diapa, hak milik. Budak itu hak milik. Lalu orang yang gangguan matanya ini berkata kepada budaknya, "Kalau kau berhasil belikan saya itu, saya bebaskan kau, saya merdekakan kamu." Dia ke pasar dan alhamdulillah berhasil membeli baju itu, jubah itu, lalu dibawa ke tuannya. "Tuan, alhamdulillah saya berhasil membelinya. Saya merdekakan kamu. Sekarang kau bukan budak saya." Lalu yang gangguan matanya diambil jubahnya Rasulullah, dia selawat sebanyak-banyaknya, dia berdoa kepada Allah, dengan izin Allah dia gosok-gosok terus dengan jubahnya Rasulullah, dengan izin Allah bagus penglihatannya, sembuh. Lalu setelah sembuh dia gembira. Dia datang kembali ke rumah Rasulullah. "Ya Rasulullah, mata saya sudah sembuh. Berkat izin Allah saya gosok dengan baju ini, saya kembalikan baju ini." Akhirnya baju itu kembali dimiliki Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil anaknya Fatimah, "Anakku, sini kau lihat. Ini hebatnya sedekah. Coba kau lihat ini sedekah. Dia kembali lagi ke saya. Tapi sebelumnya dia memanfaat sedekah ini kepada orang. Satu, dia mengenyangkan perut kosong tadi. Dua, dia memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Hebatnya yang keempat, dia kembali kepada pemiliknya." Demi Allah, sedekah yang Bapak keluarkan bukan untuk yang Bapak kasih. Ibu bersedekah kepada tadi anak sekolah ini, bukan ibu kasih ke dia, tapi apa? Ibu pada hakikatnya mengembalikan harta itu ke dirinya, pemberi. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, 1 biji ibaratnya kau tanam, menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir itu setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya 1 sedekah Allah ganti 700 kebaikan. Saya banyak sekali pengalaman soal sedekah, Pak. Cuma tidak enak dicerita. Apalagi nanti kalau tayang, nanti kita dibilang ria. Percaya, Allah pasti ganti. Ibu-ibu, saya tanya ibu. Ibu, ada ibu pernah lihat orang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Ada? Tidak ada. Ada orang tidak senang sama dermawan? Saya tanya bapak-bapak, senang GM yang dermawan atau pelit? Hah? Senang istri GM yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit, ya? Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Jago ke rumahnya pelit, dia juga pelit, beleng-beleng. Ya, sedekah. Saudaraku, bersedekahlah. Bu-ibu, banyak faedah sedekah. Selain kembali ke kita, juga sesungguhnya tolak bala.
Kalau ibu khawatir suaminya diganggu perempuan lain, ndak usah periksa HP-nya. Semakin ibu periksa HP, semakin cerdas dia. Benar. Ibu periksa, ambil aja. Ternyata ada HP-nya yang lain disembunyi. Sudahlah, ibu mau awasi suaminya. Mana bisa ibu menjaga suami 24 jam? Tapi kalau Allah yang jaga suaminya ibu, biar perempuan mana yang goda tidak akan tergoda. Bagaimana caranya Ustaz? Salah satu di antara tolak bala itu kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau ibu mulai curiga, suamiku selama jadi pegawai PLN 3 tahun belakangan ini tidak pernah dia pakai parfum. Kok sekarang biar pengharum ruangan dia pakai juga semprot di badannya. Mencurigakan sudah itu bu. Selama ini tidak pernah setrika bajunya. Apapun dia tidak setrika. Sekarang baju dalamnya pun mau disetrika. Selama ini rambutnya acak-acakan. Sekarang pakai pomade. Ada sungainya di sini. Mencurigakan itu. Apalagi kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. Sudah. Ibu kalau sudah mencurigakan begitu, tidak usah curhat sama tetangga. Pasti bocor. Tidak usah curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Daripada curhat di medsos, ibu curhat kepada Allah. Ibu datang kepada Allah dalam salat hajat. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa menjaga cintanya. Balikkan perasaan cintanya kepadaku. Buat dia sengsara hidupnya kalau dia tidak lihat saya satu hari. Begitu lagi ngetik sengsara hatinya. Halo sayang. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya tolak bala, saya bawa ke anak yatim piatu. Tolak bala, mudah-mudahan 1 juta itu suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Dia juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya. Marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya. Cepat pulang dicurigai. Pulang cepat dicurigai. Terlambat pulang lebih-lebih dilempar saya ya Allah. Karena doa itu Pak, boleh bahasa apa saja. Bahasa Palembang boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Bugis boleh. Bahkan bahasa isyarat pun boleh. Bahasa isyarat lagi sengsara hatinya. Sudah. Ya Allah, ada duitku 1 juta. Saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana aku kabulkan? Ayo sedekah. Ibu-ibu kemana-mana dokter belum sembuh, memang bukan dokter yang menyembuhkan kita. Bapak-bapak kemana-mana dokter tidak sembuh-sembuh, bahkan dokter apa ya, memang bukan dokter sembuhkan kita. Dan saya Pak GM, sepanjang hidup saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter Pak, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Yang hebat itu baru dia lihat, dia sudah tahu penyakit saya. Itu hebat itu. Ini kan tidak. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ustaz masuki. Kenapa Ki Pak Ustaz? Ini dok, sudah 2 hari mencret. Kenapa bisa Pak Ustaz? Dalam hatiku ya urusanmu, kau dokter. Masa saya lagi kau tanya? Diperiksa, tok, dikasih obat. Pak Ustaz kembali lagi 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh kembali? Mau dilihat reaksinya ini obat, cocok atau tidak. Itulah sebabnya beda umur, beda berat badan, beda dosis. Kenapa? Karena ini uji coba, mau dilihat cocok enggak ini dengan ilmu yang diterima selama ini. Kalau tidak, ganti lagi. Bukan karena dokter mau ngambil duitnya Bapak, tidak. Namanya di prediksinya, diagnosanya ini, ini cocoknya ini. Ternyata tidak cocok, ganti lagi. Yang hebat itu dokter baru masuk, pasti komen cerit Ustaz. Nah itu hebat itu Pak. Allah, ayo Bu, Allah. Tanpa diberitahu, Allah tahu penyakitmu. Tanpa diberitahu, Allah tahu apa solusinya. Maka ketika ada masalah penyakit, ibu karena pelit, sudah ke dokter kiri kanan dikasih obat, tidak sembuh-sembuh, Bapak pelit. Sedekah. Sedekahlah. Saya niat sedekah ini, mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit saya.
Dan itu banyak sekali keajaiban yang mereka diberikan terapi sedekah, sembuh dengan sedekah. Apa susahnya Allah menyembuhkan orang sakit? Sedekah. Karena waktu yang terbatas. Yang ketiga, Bapak masuk surga atau neraka itu bukan karena orang masuk surga karena tidak punya dosa. Saya ulang, Ibu, orang masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa. Kalau orang tidak punya dosa masuk surga, syaratnya maka tidak ada isinya surga. Adakah manusia tidak ada dosanya? Ada. Semua orang punya dosa, Pak. Jangankan kita yang hidup zaman medsos, sedikit-sedikit lihat lagi postingan. Kita tidak mau lihat tapi orang pancing kita, dikirim ke grup, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Zaman Nabi tidak ada mall. Zaman Nabi tidak ada medsos. Zaman Nabi tidak ada internet. Semua itu peluang-peluang dosa ini semua hidup kita. Pada zaman Nabi tidak ada itu. Tapi apa Nabi tidak punya dosa? Nabi Adam berdosa, Ibu. Apa dosanya Nabi Adam? Makan buah khuldi. Nabi Ibrahim pernah berdosa. Kenapa? Waktu diadili Raja Namrud dia berbohong. Bukan saya hancurkan patung. Dosa. Nabi Nuh dosa. Kenapa? Gagal didik anak dan istrinya. Nabi Yunus dosa. Kenapa? Dia pernah sangka buruk kepada Allah. Dia tinggalkan tugasnya sebagai da'i. Dia tinggalkan, dia pergi ke laut. Itu para nabi. Apalagi kita. Maka lalu apa yang membuat orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya dengan keburukannya, ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Apa kaitannya dengan kita? Bapak, kalau amal Bapak hanya sholat, berapa kali Bapak sholat sehari? Kalau kebaikannya Bapak hanya puasa, berapa kali Bapak puasa selama setahun? Kalau kebaikan amal itu hanya haji, berapa kali bahkan ada orang belum haji? Lalu apa itu kebaikan? Segala sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala, itulah amal kebaikan. Bapak sebagai pegawai PLN itu kalau beramal lillahi ta'ala, sepanjang Bapak kerja ngurus kantor ini, Bapak dapat pahala. Gimana caranya, Ustadz? Bapak setiap keluar rumah, wudu, tutup auratnya, menghadap kiblat, sebelum keluar baca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau Bapak baca ini, apalagi ada wudu, pakaian yang menutup aurat, kata Nabi, langkah kaki kananmu satu pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Coba bayangkan kalau Bapak kerja 200 meter dari sini, 1 kilo dari sini, berapa langkah kaki itu, Pak? Apalagi kalau sampai di kantor Bapak naik lantai 1, turun lagi, naik lagi, mutar lagi di lapangan. Berapa langkah kaki itu? Apalagi di dalam kantor jalannya begini, Pak. Iya toh? Cuma ini tidak kita amalkan. Kita mau keluar bukan baca doa. Kita mau keluar goodbye daddy. Daddy. Ibu, ini mumpun saya ingat. Kalau suami mau keluar, Ibu, suruh dia sedekah. Apa sedekahnya suami? Sebelum kerja, cium jidat. Itu Rasulullah setiap mau keluar rumah, dia sedekah kepada istri beliau. Caranya apa? Cium jidat. Maka mulai besok setiap suami mau keluar, Bu, dia lupa, Pak, sedekah dong. Bapak datang, sini saya sedekahi kau. Cuma ibu juga kalau mau disedekahi yang rapi, jangan bau sedekah. Aduh. Ya. Nah, kemudian Bapak motivasi. Mana ada hidup kita di sekarang zaman digitalisasi, digitalisasi yang bebas dari listrik. Ayo. Saya mewakili dan mewakili penonton saya di YouTube yang sudah alhamdulillah lebih 200 juta. Berterima kasih kepada PLN. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada PLN. Kenapa? Karena PLN lah yang menyediakan energi listrik sehingga orang bisa dengar dakwah saya. Sudah siap jamaah, sudah siap panggung, padam listrik. Mana bisa penuh. Tidak nyala ini, tidak didengar. Maka kita para mubalik
Tidak berlebihan kalau saya katakan kami para pendakwa berutang budi kepada PLN. Karena dengan PLN lah orang bisa nonton YouTube. Mana bisa buka YouTube kalau padam listrik. Maka selama Bapak niatnya memudahkan dakwanya Pak Ustadz sehingga harus menyediakan listrik, tidak boleh padam listrik, maka selama itu Bapak punya pahala bagian daripada perjalanan dakwanya para ustadz. Cuma Bapak kan bekerja bukan itu, Bapak bekerja cari muka sama GM. Kalau ada GM, cepat sekali kerja. Begitu tidak ada GM, sebentar. Maka begitu di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku pegawai PLN 30 tahun. Allah berfirman, kau dulu bekerja kan cari muka. Kau sudah dapat mukanya PLN-mu. Sudah. Maka kalau orang yang bekerja lillahi ta'ala, gaji tiap bulan dia dapat, pangkat jabatan dia terpenuhi, juga dia dapat pahala di akhirat kelak sebagai pelayan daripada untuk kebaikan umat. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, luruskan niat dalam bekerja. Kalau orang bekerja lillahi ta'ala, ada pimpinannya atau tidak ada pimpinannya, dia bukan cari muka sama manusia, tapi dia lillahi ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih dan mohon bapak-bapak pegawai PLN penuh kesabaran dalam bekerja, karena kadangkala PLN sering dihina dan dimaki-maki. Padam listrik, maki-maki PLN. Bahkan ada orang Pak di laut lepas, di atas kapal Pak, di atas pelni lagi mandi, tiba-tiba padam listrik. Dia bilang kurang ngajar PLN, padahal tidak ada hubungannya PLN itu di kapal Pak. Cuma karena listrik sudah identik dengan PLN, maka tolong Bapak bekerjalah dengan baik. Kalau ada pengaduan, tolong kasihan padam listrik, segeralah ke sana. Jangan diadukan pagi, siang belum datang, sore belum datang, besok baru datang, satu malam orang gelap. Padahal Bapak digaji oleh negara untuk melayani kami ini. Ini kalau bekerjanya lillahi ta'ala, begitu dia telepon langsung dia meluncur. Kenapa? Karena dia berpikir ladang amal. Terutama masjid. Bapak kalau perlu satroni itu masjid. Jangan sampai ada masjid akhirnya dakwanya kacau gara-gara tidak tersedia listrik dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari sebelum kita akhiri.